Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang analisis gravimetri. Untuk capaian pembelajaran pada topik ini adalah mahasiswa mampu memahami teori, metode analisis gravimetri, dan pengolahan datanya. Berikut adalah e-book yang saya gunakan, Analytical Chemistry edisi ke-7 dari Gary D. Christian. Analisis gravimetri merupakan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada berat tetap atau berat konstan dari senyawa yang kita analisis. Analisis gravimetri merupakan metode analisis kuantitatif suatu unsur maupun senyawa berdasarkan beratnya yang diawali dengan proses pelarutan, pengendapan, pemisahan, dan dilanjutkan dengan pemanasan endapan atau proses pengeringan, dan diakhiri dengan penimbangan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pada analisis secara gravimetri, yakni yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna, agar kita bisa menghitung secara kuantitatif dari senyawa yang menjadi target. Yang kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Tidak boleh ada pengotor, kemudian endapan tersebut sifatnya yang tidak higroskopis, artinya dia stabil dalam penimbangan. Berikut ini adalah tabel beberapa penggunaan analisis gravimetri untuk menentukan dari bobot beberapa senyawa atau beberapa unsur ya di sini. Contohnya ada Fe. Fe di sini akan bentuk diendapkan dalam bentuk FeOH3 dan akan ditimbang nanti dalam bentuk Fe2O3. Dan interference atau pengetarnya bisa bermacam-macam, ada Al, Ti, Cr. Bisa juga diendapkan dalam bentuk Fe, kupferat, dan ditimbang dalam bentuk Fe2O3, dan interferensnya bisa jadi dari tetravalen metal. Untuk Al akan diendapkan dalam bentuk AlOH3, lalu akan ditimbang dalam bentuk Al2O3, dan interferensnya bermacam-macam, ada dari Fe, Ti, dan Cr. Lalu ada Ca, akan bisa diendapkan dalam bentuk CaC2O4, dan endapan akan ditimbang atau endapan keringnya dalam bentuk CaCO3 maupun dalam bentuk CaO. Nah, untuk yang kemarin yang kalian gunakan dalam praktikum itu kalian menghitung sulfat, di mana diendapkan dalam bentuk BaSO4, dan setelah pengeringan pun kalian timbang dalam bentuk BaSO4, tetap ya bentuknya. Nah, interferensnya bisa dari NO3-, PO4-3- atau ClO3-, dan seterusnya. Nanti bisa kalian pelajari juga dari e-book yang sudah saya share ya di VLM2. Dalam proses analisis gravimetri itu terdiri dari beberapa tahapan. Nah, apa saja tahapannya? Kita lihat ke slide berikutnya. Tahap pertama adalah tahap pelarutan. Jadi suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang terlebih dahulu secara kuantitatif. Setelah masanya diketahui, lalu dilarutkan ke dalam pelarut tertentu, ke dalam pelarut yang sesuai, di mana pelarut tersebut dapat melarutkan sampel dengan baik. Tahap kedua adalah pengendapan. Nah, pembentukan endapan ini dilakukan dengan menambahkan suatu reaksi yang mana dia mampu mengendapkan target unsur kita
secara berlebih agar semua unsur atau senyawa dapat diendapkan oleh reaksi. Jadi reaksinya itu ditambahkan secara berlebih dengan harapan seluruh analit kita, seluruh unsur target kita itu bisa terendapkan semuanya gitu. Nah, senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yakni memiliki kelarutan sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali. Jadi sebelum mencari reaksinya, kita harus mencari dulu kira-kira analit kita atau unsur kita ini bisa diendapkan kembali dalam bentuk apa. Nah, itu harus cari dulu dari referensi. Baru setelah dapat referensinya, baru kita tambahkan reaksi yang mana nanti bisa dihasilkan senyawa baru yang mana dia dapat mengikat atau senyawa tersebut terdiri dari analit target kita dan bisa mengendap. Seperti itu. Nah, untuk pengendapan itu dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu, yang mana merupakan kondisi optimum untuk reaksi pengendapan. Nah, ini adalah tahap kedua pengendapan. Jadi, ada beberapa agen pengendap, beberapa senyawa organik yang bisa berperan sebagai precipitating agent. Jadi, di sini ada dimetil dioksin yang mana dia bisa mengendapkan logam. Nah, berikut adalah strukturnya. Nah, contoh lainnya adalah alpha benzoinosine atau kuplon. Ini berikut strukturnya. Dia bisa mengendapkan CU2 dalam NH3 dan tartrat juga. Nah, ini ada contoh reaksinya. Ada amonium nitrosefonyl hidroksilamin. Nah, berikut strukturnya atau disebut kupferon. Nah, ini bisa mengendapkan Fe3+, VTI, Zn, Sn, dan U. Nah, berikut adalah persamaan reaksinya ya. Dan beberapa contoh lainnya. Nah, setelah tahap pengendapan, tahap ketiga adalah penyaringan. Jadi, endapan yang terbentuk disaring. Nah, untuk proses penyaringannya itu bisa menggunakan metode filtrasi sederhana maupun menggunakan corong Bachner. Tahap keempat, yakni pencucian endapan. Dengan cara menyiram endapan di dalam penyaring dengan pelarut tertentu. Endapan tersebut juga dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan. Jadi ini dicuci ya dengan pelarut tertentu yang mana dia mengandung ion sejenis dengan ion endapan dengan tujuan untuk menghilangkan pengotor yang ada di permukaan endapan. Nah, tahap kelima adalah pengeringan. Nah, pengeringan endapan dilakukan bisa menggunakan oven sampai mencapai berat konstan. Nah, bagaimana caranya mendapat berat konstan? Jadi, misalkan kalian mengeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, kalian timbang, kalian keluarkan dulu sampel kalian, didinginkan di desikator, lalu ditimbang, dicatat masanya. Setelah itu dimasukkan kembali ke oven. Diulang lagi, dikeringkan selama 1 jam dengan suhu yang sama, 100 derajat Celcius. Setelah 1 jam, diambil lagi sampelnya, didinginkan di desikator, lalu ditimbang lagi. Nah, jika selisihnya itu kurang lebih 0,05, atau bahkan bisa lebih kecil ya, kurang dari 0,01, maka kita bisa menyebut bahwa beratnya sudah konstan. Jika beratnya sudah konstan, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yakni tahap perhitungan. Namun, jika selisihnya masih banyak, maka harus dimasukkan kembali ke dalam oven, dilakukan pengeringan kembali. Oh iya, setelah proses pengeringan menggunakan oven, ada tahap pendinginan sampel di dalam desikator. Nah, tujuan desikator sendiri itu adalah untuk menyerap kandungan uap air
yang ada di sampel kalian. Jadi biar sampel kalian dingin dan uap airnya itu bisa terserap oleh silika yang ada di desikator, dan diharapkan sampel kalian itu sudah terbebas dari uap air saat penimbangan. Itu tujuannya kenapa setelah dimasukkan dalam oven, sampel kalian harus dimasukkan ke dalam desikator. Berikutnya adalah penimbangan endapan. Jadi setelah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam desikator, lalu setelah dingin, ditimbang endapannya. Jika beratnya sudah stabil, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yakni perhitungan. Nah, jika endapannya itu setelah 2 kali pengulangan masih belum stabil, maka harus dikeringkan kembali. Nah, tahap yang ketujuh adalah tahap perhitungan. Di sini kalian hitung berapa endapan yang diperoleh dan berapa massa dari analit target kalian. Nah, ini adalah contoh perhitungan endapan. Nah, di sini ini saya ambil dari buku Analytical Chemistry ya. Nah, GF ini adalah gravimetric factor. FV analit di sini adalah MR ya, massa molekul dari analitnya, dan ini adalah MR dari endapan dikalikan A per B. A per B ini adalah mol analit dibagi mol endapannya, atau perbandingan molnya ya. Lalu nanti akan diperoleh gram analit per gram endapannya. Nah, ini contohnya Cl2 dalam satu sampel diubah menjadi klorid dan diendapkan sebagai AgCl. Nah, untuk menghitung massa Cl2 dalam 1 gram AgCl menggunakan rumus ini ya. Jadi gram Cl2 sama dengan gram AgCl dikalikan MrCl2 dibagi dengan MrAgCl dikalikan 1, karena perbandingannya Cl2 ini 1 mol dan AgCl ini 2 mol. Oke. Masih ingat ini ya, kesetimbangan reaksi ya. Karena di sini Cl-nya 2, maka agar setara di sini ada 2 mol AgCl. Sehingga di sini perbandingannya 1:2. Nah, Fv Cl2 dibagi Fv AgCl dikalikan perbandingan mol ini kan disebut sebagai gravimetric factor atau GF. Sehingga untuk menghitung gram Cl2 bisa menggunakan gram AgCl dikalikan GF-nya. Nah, GF-nya sendiri diperoleh 0,2473. Nah, GF-nya sendiri tadi MrCl2 dibagi MrAgCl dikalikan perbandingan mol Cl2 per AgCl. Sehingga MrCl2-nya sama dengan 71, MrAgCl 143 dikalikan 1 per 2, diperoleh 0,247. Jadi nanti untuk menghitung gram Cl2 itu bisa dicari dengan menghitung gram dari endapan AgCl yang diperoleh dikalikan gravimetric faktornya. Nanti akan diketahui berapa Cl2 yang terkandung dalam sampel. Ini ada contoh perhitungan lainnya. Di sini diminta menghitung gram analit per gram endapan dari beberapa konversi. Di sini analitnya ada P, fosfor diendapkan dalam bentuk Ag3PO4, ada K2PO4 diendapkan sebagai Ag3PO4, Bi2S3 diendapkan dalam bentuk BaSO4. Nah, ini contoh perhitungannya, prinsipnya sama seperti sebelumnya. Jadi menggunakan gravimetric factor. Nah, untuk menghitung gram fosfat dalam gram Ag3PO4 bisa menggunakan MR dari P dibagi MR dari Ag3PO4. Ini sama dengan 1/1 mol perbandingan mol dari P dan juga Ag3PO4 1:1, maka gravimetric faktornya sebesar 0,0739. Nah, untuk K2HPO4 dalam Ag3PO4 gravimetric faktornya ketemunya 0,41612,
Untuk BI 2S3 dalam BASO4 gravimetrik faktornya ketemunya 0,73429. Nah, untuk perhitungan lainnya, ini ada perhitungan persen zat yang dicari, yakni dengan cara menghitung massa zat yang kita cari dibagi massa sampelnya dikalikan 100%. Nah, jadi massa substansi yang kita cari, misalkan kalau di praktikum kalian kan sulfat ya. Nah, itu bisa dicari dengan cara massa endapan dalam bentuk BaSO4 ya, dikalikan MR dari sulfatnya dibagi MR dari BaSO4 dikalikan molnya A per B, atau sama dengan berat dari BaSO4 dikalikan gravimetric faktor dari gram sulfat per gram SO4-nya. Gitu. Nah, sehingga untuk menghitung persen A, suatu analit dalam sampel itu bisa menggunakan gram A per gram sampel. Jadi gram sampel itu gram sampel yang kalian awal timbang. Nah, gram A ini adalah gram analit yang kalian peroleh dari tahap pengendapan, penyaringan, dan pengeringan. Nah, ini untuk persen dari analit yang dicari, itu bisa dicari dengan massa endapannya dikalikan gravimetric faktor dibagi dengan berat sampelnya dikalikan 100%. Oke. Berikutnya ada contoh soal. Nah, di sini adalah ortofosfat, ada PO43- yang ditentukan masanya sebagai amonium fosfomolidat, NH4PO4, 12MOO3. Hitung berapa persen P dalam sampel dan persen P2O5 jika diperoleh endapan 1,1682 gram dari 0,2711 gram sampel. Nah, ini diminta menghitung persen P menggunakan gravimetric faktor. Baik, untuk menghitung persen P-nya, di sini bisa dicari dengan mengalihkan massa dari endapan yang diperoleh dikalikan dengan MR-nya P dibagi dengan MR-nya NH4 3 kali PO4 dibagi dengan massa sampel yang ditimbang dikalikan 100%. Nah, di sini ketemunya 7,111%. Nah, untuk menghitung persen P2O5 dapat dicari dengan mengalihkan massa endapan yang diperoleh dikalikan MrP2O5 dibagi 2NH4 3 kali PO4 dibagi massa sampel yang ditimbang awal dikalikan 100%. Nah, di sini yang di bawah ini dikalikan 2, kenapa? Karena di atas P2O5 jumlah P-nya 2, sedangkan di NH4 3 kali P4 kan P-nya 1 agar setara, jadi yang bawah dikalikan 2, jadi perbandingannya 1/2 mol, dikalikan MR-nya masing-masing, ketemulah 16,30%. Nah, untuk perhitungan yang bawah ini sama caranya seperti yang atas ini, untuk menghitung kadar P-nya. Nah, ini ada contoh lainnya, yakni menganalisis kandungan mangan yang diubah atau dikonversikan dalam bentuk Mn3O4. Nah, endapan yang diperoleh sebesar 1,52 gram. Maaf, 1,52 gram ini adalah sampelnya dan endapan yang diperoleh sebesar 0,126 gram.
Nah, berapa persen Mn2O3 dalam sampel dan juga persen Mn-nya, nah bisa dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk menghitung persen Mn2O3 itu dengan cara massa endapan Mn3O4 dikalikan perbandingan molnya di sini, yang atas 3 Mn2O3, yang bawah 2 Mn3O4, dikalikan MR-nya, MR Mn2O3 dan Mn3O4 dibagi massa sampel. Dikalikan 100%. Nah, di sini ketemunya 8,58%. Nah, cara yang sama juga digunakan untuk menghitung persen Mn. Di sini ketemunya persen Mn-nya sebesar 5,97%. Nah, jadi untuk perhitungan ini tolong dipahami baik-baik, karena bisa jadi nanti dikeluarkan saat ujian akhir semester. Jadi tolong dipelajari dan dipahami baik-baik. Oke, contoh soal ketiga ini adalah saya ambil dari praktikum kalian, yakni pengendapan sampel yang mengandung sulfat. Jadi kalian diminta untuk menghitung berapa kadar sulfat yang diendapkan dalam bentuk BaSO4. Yang pertama, kalian menimbang 0,5 gram sampel, lalu dilarutkan ke dalam 50 ml Aquades, ditambahkan 5 ml HCl2N, dan ditambahkan Aquades hingga volumenya 100 ml. Kemudian larutannya dipanaskan. Setelah mendidih, kalian tambahkan BaCl2 tetes demi tetes ya, sambil diaduk-aduk sampai terjadi pengendapan BaSO4. Nah, kurang lebih penambahannya 15 ml. Lalu ketika terbentuk endapan, sudah terbentuk BaSO4, untuk menguji masih ada nggak sih sulfat yang belum terendapkan? Nah, itu dilakukan dengan meneteskan larutan BaCl2 kembali di permukaan filtratnya. Nah, kalau misalkan tidak keruh, artinya seluruh sulfat telah mengendap secara sempurna. Nah, setelah mengendap sempurna, kemudian dipanaskan lagi selama 30 menit tanpa diaduk. Nah, berikutnya kalian juga memanaskan Aquades sebanyak 200 ml ya, untuk proses pencucian endapannya. Lalu setelah proses pemanasan tadi, kalian saring menggunakan kertas saring wetman, lalu dicuci dengan Aquades panas sampai filtrat bebas Cl. Karena tujuan kita kan mengambil BaSO4-nya. Nah, setelah itu dilakukan uji klor. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan AgNO3 1%. Jika filtratnya sudah tidak keruh, berarti endapannya sudah bebas klor. Setelah itu endapannya ditimbang, setelah ditimbang dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, lalu dipindahkan ke desikator, didinginkan selama 15 menit, dan ditimbang menggunakan raca analitik. Nah, proses ini diulang mungkin sebanyak 2 atau 3 kali sampai diperoleh massa atau bobot konstannya. Selisihnya kurang lebih 0,001 gram atau 0,002 gram. Berikut ini adalah persamaan reaksinya. Jadi ketika awal ada suatu sampel mengandung sulfat, kemudian ditambahkan HCl, maka akan diperoleh sulfat yang larut dalam air. Nah, lalu ditambahkan BaCl2, maka akan terbentuk BaSO4, yang mana dalam bentuk endapan ya, atau padatan, dan ada ion H+ dan juga Cl-. Nah, pada saat setelah proses penyaringan, kalian lakukan uji bebas klor di situ. Jika masih terdapat klor, maka akan terbentuk endapan AgCl dari BaSO4, kemudian ada ion H+, ada ion Cl- sisa, ditambah AgNO3, maka akan diperoleh AgCl dan juga BaSO4 beserta ion H+ dan NO3-. Oke, bisa dipahami ya dari persamaan reaksi berikut. Nah, jika setelah proses pengeringan ternyata diperoleh endapan dengan massa 2,5562 gram, maka tentukan massa sulfat dalam endapan tersebut.
Oke, perlu dicatat bahwa penentuan kadar sulfat dilakukan dengan cara diendapkan dalam bentuk BaSO4, sehingga kandungan sulfat dalam sampel dapat dicari dengan menghitung mR sulfat dibagi mR BaSO4 dikalikan berat endapan. Nah, sehingga massa sulfat dalam sampelnya dari mR-nya ya 96 gram per mol dibagi mR BaSO4 233 gram per mol dikalikan 2,5562 gram sama dengan 1,05 gram. Oke, nah ini karena perbandingan molnya 1:1 sehingga jika mau menghitung ya pakai gravimetric faktor bisa dengan cara 96 ini langsung dibagi dengan 2,33. Nah, langsung dikalikan 2,55 gram. Jadi caranya sama saja ya sekalipun baik itu dengan cara seperti ini maupun menggunakan gravimetric faktor. Jadi dari sampel yang digunakan tadi ternyata kandungan sulfatnya sebanyak 1,05 gram. Kalau persen sulfat dalam BaSO4 akan selalu sama, namun masanya yang berbeda. Kalau persen sulfat berarti kan komposisi sulfat ya dalam komponen BaSO4 itu selamanya akan sama, tapi kalau masanya itu pasti berbeda karena tergantung dari bobot BaSO4-nya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis gravimetri, yakni kesetimbangan pengendapan. Contohnya AgCl. Nah, di sini reaksinya AgCl itu bisa dalam bentuk endapan maupun dalam bentuk aqueous atau larut. Nah, kalau dia larut, dia bisa mengion dalam bentuk Ag+ dan Cl-. Dalam air, AgCl ini memiliki sifat yang insoluble atau tidak mudah larut dalam air, sehingga ketika ada AgCl dilarutkan dalam air, hanya sedikit sekali AgCl yang larut. Nah, ini disebabkan karena Ksp-nya dalam air rendah. Apa itu Ksp? Ksp adalah konstanta kelarutan. Nah, Ksp itu biasanya sudah diketahui dari masing-masing unsur, karena Ksp ini ditentukan pada suhu tertentu dan juga pada pelarut tertentu, sehingga masing-masing senyawa itu memiliki Ksp yang berbeda-beda. Nah, Ksp itu juga bisa dicari dari konsentrasi Ag+ dan juga konsentrasi Cl- pada pelarut tertentu dan pada suhu tertentu. Untuk yang lainnya, contohnya Ag2CrO4. Ini jika diuraikan kan ada 2 Ag+ ditambah CrO4 2-. Sehingga untuk mencari Ksp Ag2CrO4 dicari dari Ag2+, konsentrasi Ag2+ dipangkatkan 2, dikalikan konsentrasi CrO4 2-. Oke, bisa dilihat ya bedanya antara Ag+ dan Cl- dan juga Ag+ dipangkatkan 2 di sini karena ada 2 molekul Ag+, sehingga di sini dikuadratkan. Itu rumus untuk mencari Ksp, konstanta kelarutan. Nah, ini ada contoh soal Ksp AgCl pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 1 kali 10 pangkat min 10. Hitung berapa konsentrasi Ag+ dan Cl- dalam larutan jenuh AgCl dan solubility molar atau kelarutan molar dari AgCl. Nah, kelarutan molar ini dilambangkan dengan S ya, huruf S ini. Nah, karena AgCl ini terionisasi secara seimbang atau dalam jumlah yang sama, jumlah yang setara, 1 Ag+ 1 Cl-, maka konsentrasi Ag+ dan Cl-nya itu berbanding sama. Sehingga untuk mencari berapa solubility molar bisa dicari dengan ini Ag+ konsentrasinya sama dengan Cl- ya karena perbandingannya sama. Nah, ini bisa ditulis dengan S kuadrat karena ini S1, ini S2, ada S, maksudnya ini satu kelarutan yang satu dari Ag+, kelarutan satunya dari Cl- dituliskan S kuadrat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10, sehingga S-nya ketemu 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga solubility atau kelarutan molar dari AgCl sebesar 1 kali 10 pangkat min 5
molar. Berikutnya ada 10 mili 0,2 molar agen O3 yang ditambahkan ke dalam 10 mili 0,1 m NaCl. Hitung berapa konsentrasi Cl- dalam keadaan setimbang ya. Oke, volume akhirnya 20 mili sehingga milimol Ag+ dapat dihitung dari 0,2 m dikalikan 10 sama dengan 2 milimol. Sedangkan milimol Cl- dari 0,1 m dikalikan 10 ketemunya 1 milimol. Lalu untuk milimol kelebihan Ag+ berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1 milimol. Bisa kita lihat bahwa konsentrasi Ag itu juga berkontribusi terhadap proses pengendapan. Maka untuk dapat mengendapkan maka diperlukan konsentrasi Ag+ yang berlebih. Nah, di sini konsentrasi akhir dari Ag+ adalah 1 milimol per 20 mili. Sehingga 0,050 m. Nah, 1 milimol tadi dari penimbangan ini ya. Karena dari 2 milimol ini kemudian ada kelebihan Ag 1 milimol. Jadi sisanya 1 milimol dibagi 20 dari volume totalnya diperoleh konsentrasi 0,050 molar. Nah, untuk mencari solubility molar dari Cl- atau konsentrasi dari Cl- itu bisa dicari dengan KSP-nya 1 kali 10⁻⁻10 dibagi dengan konsentrasi dari Ag+. Jadi ketemu Cl-, konsentrasi Cl- yang sebanding juga dengan solubility AgCl diperoleh 2 kali 10⁻⁹ molar. Gitu. Yang perlu dicatat di sini adalah KSP produk itu selalu tetap nilainya. Pengendapan tidak akan terjadi kecuali konsentrasi produk Ag+ dan Cl- itu lebih besar dibandingkan dengan KSP-nya. Jika konsentrasi produk itu sama dengan KSP, maka Ag+ dan Cl- akan tetap dalam bentuk akan larut dalam larutan tersebut. Nah, produk solubility atau yang setara juga ya dengan konsentrasi dari produknya itu harus melebihi agar terbentuk endapan. Harus melebihi dari KSP ya, agar terbentuk endapan. Ini ada contoh soal berikutnya. Berapa banyak konsentrasi Ag+ yang harus ditambahkan untuk dapat memulai pengendapan AgCl dalam 1 kali 10⁻³ molar larutan NaCl. Jadi di sini dicari berapa konsentrasi Ag+ yang diperlukan. Nah, untuk Cl-nya bisa menggunakan konsentrasi NaCl ya, karena perbandingan molnya setara. 1 kali 10⁻³ sama dengan, ini KSP-nya 1 kali 10⁻⁻10. Nah, maka ketemu Ag+-nya adalah 1 kali 10⁻⁷ molar. Sehingga untuk dapat mengendapkan Cl dalam bentuk AgCl diperlukan ion Ag+ yang lebih besar dari 10⁻⁷ molar. Gitu. Oke, semoga Mas dan Mbak semuanya paham ya dari penjelasan yang saya sampaikan. Berikut adalah konstanta kelarutan dari beberapa produk. Contohnya ada PbSO4 di mana KSP-nya adalah 1,6 kali 10⁻⁸ dengan solubility-nya 1,3 kali 10⁻⁴. Lalu ada AgCl 1 kali 10⁻�6 dan juga 1 kali 10⁻⁵ untuk solubility-nya. Dan seterusnya nanti bisa dipelajari sendiri ya.
melalui video ini maupun juga dari e-book. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Berapa kelarutan dari PbI2 dalam gram per liter jika kelarutan produknya sebesar 7,1 kali 10 pangkat min 9. Jadi solubility produknya itu sama dengan KSP. Nah, bisa ditulis persamaan reaksinya PbI2 dalam air akan terurai dalam bentuk Pb2 plus ditambah 2I minus, dan KSP-nya dari Pb2 plus dan I2 I min pangkat 2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Nah, molar solubility dari PbI2, Pb2 plusnya adalah S dan I-nya diibaratkan 2S. Maka, kenapa ini ditulis 2S? Karena di sini jumlah I-nya ada 2, jadi menulisnya 2S. Nah, karena ini konsentrasinya dikuadratkan sehingga nanti saat menghitung solubility-nya atau kelarutannya juga dikalikan 2. Jadi S dikalikan 2S kuadrat sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Sehingga untuk mencari S, akar dari 7,1 kali 10 pangkat 9 atau yang merupakan KSP-nya dibagi 4 dari 2 kuadrat di sini, maka ketemu solubility-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3 molar. Dalam satuan gram per liter dapat dicari dengan mengalikan MR-nya, maka diperoleh 0,55 gram per liter. Oke, jadi ini merupakan contoh penyelesaiannya ya, jika ada soal seperti ini. Menghitung kelarutan dari suatu senyawa di mana diketahui KSP-nya. KSP dari larutan tersebut. Gitu. Paling mudahnya memahami KSP itu tidak ada satuannya. Nah, kalau solubility atau kelarutan molar dari suatu ion maupun dari molekul itu ada satuannya. Bisa molar, bisa gram per liter. Gitu. pH pun juga mempengaruhi proses pengendapan. Nah, di sini ada contoh soal di mana kita diminta untuk menghitung berapa pH yang diperlukan untuk dapat mengendapkan besi 3 hidroksida dari larutan FeCl3 dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, FeOH3 jika diuraikan dalam bentuk ionnya menjadi Fe3+ dan 3OH-. Nah, bila kita tulis solubility molarnya Fe3+, ada OH- dipangkatkan 3, dengan KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 38. Jadi KSP bisa dicari di tabel KSP ya. Nah, Fe3+-nya diketahui konsentrasinya 0,1 molar. Nah, ini OH-nya yang kita cari sama dengan 4 kali 10 pangkat min 38. Nah, konsentrasi OH-nya yang dicari itu dapat dicari dengan cara akar KSP-nya dibagi konsentrasi Fe-nya diakarkan 3, maka ketemu 7 kali 10 pangkat min 13 molar. Ingat, ini masih konsentrasinya OH- atau solubility molarnya dari OH-. Kita butuh perhitungan pH-nya. Maka pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- ketemunya 12,2. Nah, pH-nya 14 dikurangi 12,2 sama dengan 1,8. Jadi, untuk mengendapkan besi 3 hidroksida dari bentuk FeCl3 diperlukan pH 1,8. Nah, ternyata secara teori itu memang FeOH3 itu akan terendapkan dalam larutan asam. Karena apa? Karena rendahnya KSP. Jadi, kalau misalkan KSP suatu senyawa itu kecil, kita bisa meningkatkan kelarutannya, baik itu dengan cara menurunkan pH-nya ataupun dengan cara menaikkan pH-nya. Seperti itu.
Ya, sekian video terkait analisis grafimetri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Mas dan Mbak semuanya. Saya akhiri, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.